Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak? Kedengaran Pak? Ya. Alhamdulillah nasyukuru bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam khadat abihi min zaitun khana rasulullah. Wa awdana wa nasyuru bi wajhi Al-Fatihah. Alhamdulillah nasyaallah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk ngaji lagi dengan kalian. Ya meskipun kita tidak bisa langsung ketemu seperti sebelumnya, tapi ya meskipun seminggu sekali nantinya ya semoga dapat menjadi nutrisi. Mungkin kan beda lah suasana di pondok sama suasana di rumah, itu jelas beda. Di pondok tiap hari rutinitasnya ya tidak lepas dari agama atau dari belajar. Nah, kalau udah di rumah ya banyak masalah, banyak kegiatan, banyak aktivitas lainnya. Nah, ya semoga meskipun nanti seminggu sekali, nanti kan malam Sabtu jadwalnya itu, meskipun seminggu sekali nanti kita ngaji, ya semoga harapannya dapat memberikan nutrisi atau pencerahan bagi otak kita, bagi ilmu kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatuhu wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin. Ada yang baca khatamin, ada wa khatimin nabiyyin wa ala alihi thayyibina wa ashabihi wa at-tahirina ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah segala puji kulillahi bagi Allah Rabbil alamin yang menuhani seluruh alam, semesta alam. Wa sholatuhu tawi sholawatnya Allah, wa salamuhu dan salamnya Allah iku ala sayyidina, semoga tetap tercurahkan atas pimpinan kita, atas baginda kita rupanya Muhammadin, Nabi Muhammad asyrafil mursalin, yang menjadi Rasul paling mulia, wa khatimin nabiyina, dan pamungkas atau penutup para nabi, wa ala alihi, dan juga atas keluarganya Nabi at-thayyibina, yang suci, yang semuanya suci, yang bagus. Thayyib itu bagus, at-thayyibina bagus, bukan suci ya, tohir yang belakang, yang suci. Wa ashabihi, dan para sahabatnya Nabi at-thahirina, yang suci, ajma'ina halis kabian. Kenapa kok sahabat at-thahirina, kenapa kok Ali Muhammad itu at-thayyibina? Karena keluarganya Nabi Muhammad itu memang sebenarnya sudah dijamin oleh Allah. Bahkan Allah memberikan keistimewaan tersendiri pada keturunan Nabi dengan menasabkan keturunannya pada Nabi, meskipun Nabi itu hanya memiliki yang hidup ya, yang mempunyai keturunan itu hanya memiliki satu, yaitu seorang putri Fatimah. Nah, nasab itu kan jalurnya ke laki-laki, tapi oleh Allah diberikan keistimewaan untuk Nabi Muhammad ini, nanti nasabnya bisa ke Nabi Muhammad melalui Fatimah. Ya kalau normalnya kan laki-laki ya, misalnya Sayyid Hasan atau Sayyid Husain bin Ali bin Abi Thalib misalnya. Tapi untuk kasusnya
Ali atau keluarganya Nabi itu ya Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan bin Fatimah binti Rasul. Kemudian para sahabat kok disifati at-thahirina, orang-orang suci atau orang-orang suci yang suci-suci. Sebodoh-bodohnya sahabat, senakal-nakalnya sahabat itu dijamin masuk surga. Kemudian dia beriman, dia tidak meragukan Nabi dan dia memang melakukannya. Dia memang beruntunglah atau berbahagialah orang-orang yang memang semasa dan beriman dan melihat langsung Nabi. Sahabat itu sebodoh-bodohnya sahabat itu ya mungkin kayak secara keilmuan mungkin para sahabat hampir semuanya itu ya kalah ya, misalnya sama Imam Syafi'i atau Imam Ghazali atau imam yang lainnya, atau secara derajat misalnya wali kutub ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya tetap sahabat paling bodoh, sahabat paling rendah pun itu lebih tinggi derajatnya daripada ulama-ulama yang terbaik dari umatnya Nabi, sekelas Imam Syafi'i misalnya, Imam Malik atau imam yang lainnya. Tetap yang memiliki derajat tertinggi adalah sahabat itu. Ajma'ina halai semuanya, amma ba'du. Dengan saya pernah menyinggung kalau amma ba'du itu memang sunnah, ketika khutbah ya kasih amma ba'du. Faqad ruwiya an Aisyah, maka telah atau sungguh telah diriwayatkan an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah diriwayatkan, apa qala haqqul waladi ala walidihi ayyuhsina ismahu. Yang telah diriwayatkan adalah qala haqqul walad, qala berkata sapa Rasulullah, hakul waladi utawi haknya anak, ala walidihi wajib atas orang tuanya walad. Haknya anak, kewajibannya orang tua. Apa itu? Iko ayyuhsina, memperindah, memperbagus, memperbaiki sopo walid ismahu ing namanya walad. Jadi di antara haknya anak itu mendapatkan nama baik, nama bagus, nama yang bagus lah. Nah, sebenarnya nama yang baik itu apa sih? Nama yang bagus itu apa sih? Apa harus Arab? Apa harus Islami? Ya bukan Islam ya. Saya sih nyebutnya Arab lah. Islami sih enggak kategori, bukan kategori, tapi Arab atau ke bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau bahasa Jawa misalnya, atau bahasa Sunda, nama-nama itu. Nama apapun yang memiliki arti bagus, bukan berarti namanya keren nih, misalnya apa Michael apalah. Selagi nama itu memiliki makna bagus, makna baik, ya itu bagus, meskipun menggunakan atau berasal dari bahasa daerah atau bahasa Indonesia atau bahasa Sanskerta atau bahasa Latin atau bahkan bahasa Ibrani, bahasanya orang Israel. Bagus. Nah, tapi kan ada lagi syariat memberikan apa? Bukan ketentuan, memberikan tuntunan. Kalau nama laki-laki itu ya dikasih nama Muhammad, dan nama Ahmad, dan nama Abdurrahman, atau nama Asmaul Husna, asmanya Allah yang disambungkan dengan Abdu misalnya. Itu sunnah, enggak wajib sunnah. Selain memberikan nama yang bagus, wa yuhsina dan membagusi atau memperbaiki atau memperindah, murdi'ahu ing wanita yang menyusuinya, wanita yang menyusui anak walad. Itu berarti pada orang tua ini. Jadi setelah anak itu lahir, di orang tua itu
berkewajiban memberikan ASI terbaik buat anaknya. Nah, zaman dulu mungkin sebelum masa-masanya, ya paling dekat aja lah, sebelum adanya susu-susu kaleng atau susu-susu formula semacam itu kan, ya anak atau bayi itu disusui langsung oleh ibunya, atau kadangkala orang juga gantian, atau kadangkala dititipkan sama orang lain. Kalau kita kembali ke belakang, Nabi sendiri kan disusui oleh berapa orang? Banyak. Ada Halimah, ada siapa lagi itu. Contohnya Nabi misalnya ke Halimah Sa'diyah. Kenapa kok Nabi disusui oleh seorang Halimah? Bukannya Halimah itu nggak pinter, atau bukan orang terkenal, atau bukan orang terpandang, atau bukan orang kaya. Halimah memang bukan. Cuman sirinya adalah satu, Halimah itu hidup di pedesaan, yang mana akhlak, yang mana bahasa, yang mana pergaulannya itu jauh dari kotor. Makanya dipilihlah Halimah. Padahal waktu itu kan, waktu Nabi lahir itu karena tahu siapa bapaknya, Abdullah, Aminah ibunya, dan tidak punya apa-apa, perempuan-perempuan yang biasa membuka jasa menyusui itu enggan, nggak mau. Wah, paling bayarnya kecil. Dengan penolakan para orang-orang yang biasa memberikan jasa menyusui itu, akhirnya seluruh alam bahkan menawarkan diri. Seluruh alam itu, hewan-hewan itu, kucing, unta, ya, macan ataupun yang lainnya pokoknya, itu menawarkan diri sama Allah untuk menjadi ibu susunya Nabi, pengasuhnya Nabi. Yang kalau manusia sih, kalau misalnya Aminah sendiri atau Abdul Muthalib nggak tahu tentang pengajuan diri para hewan-hewan ini. Burung-burung pun sama, mengajukan diri untuk menjadi pengasuh atau ibu susunya dari Nabi. Cuman ternyata yang dipilih adalah Halimah. Dan sebelumnya itu ada lagi siapa ya? Apa namanya? Makanya ketika Nabi hijrah itu, Nabi mampir dulu kalau nggak salah ke rumahnya Halimah. Ketika mampir di rumahnya Halimah itu, saking hormatnya, saking takzimnya Nabi kepada Halimah, itu sampai mencium tangan atau kakinya Halimah kalau nggak salah. Nah, Halimah ketika, ya kan namanya tamu, Nabi Muhammad tamu. Ketika ada tamu Nabi Muhammad, ya mau disuguhi apapun yang ada. Tapi ternyata Nabi Muhammad menolak, nggak mau menyusahkan. Jadi dari situ akhlaknya Nabi, sifatnya Nabi terbentuk. Itu kenapa kok pilihnya Halimah. Dan lagi juga Halimah berangkat dari orang yang nggak punya, sehingga dengan menyusui Nabi Muhammad itu akhirnya menjadi keberkahan sendiri, kan akhirnya melimpah itu. Oh, ternaknya susunya, susu ternak, susu sapi atau susu untanya itu. Selain memberikan ASI terbaik, kalau sekarang bagaimana, Pak? Sekarang semisal sudah tidak punya, kan mencarikan ibu ASI atau ibu yang menyusui itu memang tugasnya seorang suami, seorang bapak. Ibu itu bukan tugasnya, kewajiban ibu, enggak. Kalau toh ibu itu yang menyusui, ibunya sendiri yang menyusui, itu hanya belas kasih sayang dari ibu. Tapi kewajibannya itu adalah kewajiban seorang ayah. Nah, akhirnya seharusnya ayah itu membayar ibunya sendiri atau istrinya sendiri, dibayar karena menyusui anaknya. Seharusnya semacam itu. Cuman kan kita di adat atau budaya kita nggak mungkin semacam itu, karena ini kan masa sama anak sendiri perhitungan itu.
Tapi secara syariat ya memang itu kewajiban seorang ayah atau seorang suami mencarikan ibu yang menyusui anaknya. Nah seharusnya itu utang bagi seorang ayah untuk memberikan upah menyusui buat anaknya. Atau misalnya sekarang ibunya sudah sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan udah selesai atau udah habis lah, udah nggak produktif lagi asinya, akhirnya beli susu formula. Ya udah itu cari susu formula yang terbaik buat anaknya. Itu kewajiban seorang ayah atau seorang ayah, dan haknya bagi bayi. Tuh. Wayuhsina adabahu, wayuhsina dan memperbaiki atau memperbagusi adabahu ing tata krama adabnya walad. Wayuhsina dan membagusi sapa, memperbaiki atau memperindah sapa si walid adabahu ing adab atau tata kramanya anak. Nah ini baru mulai melahirkan, menyusui, kemudian setelah baru gede baru diajari tata krama. Kan kita kalau anak mulai dari kecil itu kan dididik, kalau main sama anaknya jangan nakal, jangan mukul, jangan ini, nggak boleh gini. Kalau ngasih tangan kanan, itu diantara adab, pendidikan adab. Meskipun kita nggak tahu ya tentang pelajaran ini, kewajiban ini sebenarnya orang tua itu nggak banyak yang nggak tahu. Tapi kan secara naluriah setiap orang tua pasti menghendaki anaknya baik, bagus, dalam bergaul itu kan baik, bagus. Meskipun tuh mereka itu nggak tahu ada hadis semacam ini, itu kewajiban orang tua tuh nggak tahu. Tapi ya sudah dilakukan oleh masyarakat kita, ya bagus gitu. Jadi memang seharusnya semacam itu. Wa an Ibnu Sirin, dari Ibnu Sirin radhiyallahu taala anhu qala, berkata sahabat Ibnu Sirin ini tabi'in. Kanu ada sapa sahabat iku yata'allamuna, belajar sapa sahabat al-huda ing petunjuk. Wal huda yutlaqu ala tauhid wa taqdis wa yutlaqu ala ma la yu'rafu illa bilisanil anbiya minal fi'li wa tarki, thumma innahu yutlaqu ala al-kull wa yutlaqu ala al-juz ay kulliyah kulliyah intahaus kuliyatul khams kitabnya. Huda itu yang dimaksud di sini adalah huda ada bisa diucapkan untuk petunjuk, itu ilmu tauhid, ilmu tentang masalah ketuhanan, atau juga bisa dikatakan huda adalah ilmu yang memang tidak bisa diketahui kecuali melalui nabi, melalui lisannya anbiya. Ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh. Itu hanya diketahui melalui nabi. Jadinya kanu yata'allamunal huda kama yata'allamunal ilma. Jadi mereka para sahabat itu belajar ilmu-ilmu yang memang penting lah, memang penting, sebagaimana kama yata'allamuna, sebagaimana belajar sapa sahabat al ilma ing ilmu lainnya. Jadi mereka belajar mencari huda, petunjuk, itu sama seperti mereka belajar biasa sekolah. Nah, ya kayak kita lah, ngaji ya disamain dengan belajar matematika, kalau sebenarnya disamain. Jadi enggak dibeda-bedakan. Wa anna Hasan al-Basri, dari Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata subhanal Hasan al-Basri, in kana ar-rajulu in, sesungguhnya kelakuan iku kana ada sapa ar-rajulu, seorang laki-laki, innya itu inna terus dibuang isimnya, in sesungguhnya kelakuan iku kana ada sapa ar-rajulu, seorang laki-laki, iku layak ruju ini saya keluar sapa rajul, layak ruja ini saya keluar sapa rajul fi adabi nafsihi, ing dalam belajar adab atau tata krama, atau belajar adab pada dirinya sendiri,
mendidik dirinya sendiri. Seorang laki-laki ini saya akan mendidik dirinya sendiri, mendidik adab dirinya sendiri. Asinina ing dalam beberapa tahun, tumasinina lalu beberapa tahun. Maksudnya begini. Yang namanya orang laki-laki, orang itu dikatakan laki-laki, itu adalah orang yang mau belajar adab, belajar untuk mendidik dirinya sendiri, nafsunya sendiri, sampai bertahun-tahun. Kalau dia nggak mau belajar adab, belajar tata krama, belajar untuk mendidik nafsunya sendiri, ya itu bukan dinamakan rojul, bukan dikatakan laki-laki. In kana ar-rajulu la yakhruja fi adabi nafsihi asinina tsumma sinin. Jadi kalau kamu mau dikatakan ya bukan laki-laki berarti harus semua laki-laki, yang perempuan enggak. Kalau kamu mau disebut sebagai manusia, kalau kita globalkan ya antara laki-laki maupun perempuan, kalau kamu mau disebut manusia, ya belajarlah tata krama, karena yang membedakan antara manusia dan hewan binatang itu adalah adab. Itu arti lainnya semacam itu. Wa an Sufyan bin Uyainah, dari Sufyan bin Uyainah. Sebenarnya kalau nggak salah satu mujtahid yang memang tidak yang hilang. Maksudnya hilang itu nggak ada pengikutnya, nggak ada yang melestarikannya, seperti As-Tsauri, gitu. Al-Zuhiri, Daud Al-Zuhiri itu salah satu mujtahid yang memang mujtahid, cuman tidak ada yang meneruskan, akhirnya mazhabnya hilang, mazhabnya tidak terbukukan seperti 4 mazhab yang ada. Radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa ya Rasulullah iku al-mizanul akbar. Nabi itu adalah iku al-mizanu, timbangan, takaran, barometer al-akbar yang besar. Jadi kita apa-apa ya mengaca pada Nabi, berkaca pada Nabi. Oh, Nabi melakukan itu, barometernya Nabi. Nabi melakukan itu ya kita lakukan. Nabi enggak ya enggak. Al-mizan akbar. Wa alaihi lan ing atas Nabi tu'radu al-asya' ala khuluqihi wa siratihi wa hudahu. Wa alaihi dan ing atas kanjeng Nabi tu'radu diperlihatkan, ditampakkan apa alai asya'u, segala hal pura-pura suci ala khuluqihi ing atase akhlaknya Nabi Rasul, wasiratihi dan apa sirah itu, perjalanan atau ya perjalanan hidupnya Nabi, sirah, wahudahu dan petunjuknya Nabi. Jadi semua manusia nantinya itu akan disandingkan. Oh, dia melakukan ini, Nabi gimana? Akan dihadap-hadapkan dengan Nabi. Akan dibandingkan dengan Nabi. Akhlaknya bagaimana, perjalanan hidupnya bagaimana? Apa dia akan mengambil petunjuk atau ilmu dari Nabi atau enggak? Nabi melakukan A, dia lakuin enggak? Nah, itu nanti Nabi itu akan menerima laporan. Oh, Nabi, umatmu si A telah melakukan ini seperti engkau. Oh, Nabi, umatmu telah melakukan ini atau berakhlak begini. Nah, itu nanti yang menjadi barometernya itu Nabi. Nah, itu Nabi akan diperlihatkan. Fama wafaqaha fawal haq wa ma khalafaha fawal batil. Fama maka utai perkara wafaqaha yang mencocoki atau yang cocok apa maing khuluqihi wa siratihi wa hudahu, segala hal yang sesuai dengan akhlaknya Nabi atau sirahnya Nabi atau petunjuknya Nabi, ya fahuwa maka utawi ma iku al-haqu, yang benar. Kalau memang tingkah laku atau perilaku atau akhlak atau sirahnya itu sesuai dengan Nabi, maka itu benar. Wama sedangkan utawi perkara atau sesuatu kholafaha yang tidak sesuai atau yang berbeda, opo ma ing khuluqihi siratihi hudahu itu, wah kok nabinya puasa Senin Kamis kok umatnya si A enggak, itu misalnya semacam itu, iku fahuwa maka utaima iku al batilu,
yang batil. Jadi lawannya atau perbandingan dari hak. Ini mukaddimahnya Mbah Hashim, ini semuanya riwayat, nanti baru kesimpulannya Mbah Hashim disampaikan. Wa an Khubayb bin Asy-Syahid qala li ibnihi, wa an Khubayb dari Khubayb bin Asy-Syahid qala berkata sebuah Khubayb li ibnihi maring anaknya Khubayb. Khubayb berkata pada anaknya, ishab temanilah, barengilah sapa sira al fuqaha ing orang-orang ahli fikih. Zaman dulu al fuqaha atau ahli fikih itu ya enggak murni ahli fikih tentang masalah syariat, tapi juga orang-orang alim yang disebut fuqaha. Wa ta'allam, dan belajarlah sapa sira minhum dari fuqaha, dan belajarlah kamu pada orang-orang ahli fikih itu. Belajar adabahum ing adabnya fuqaha. Fa inna zalika, maka sesungguhnya suhbah ishab al fuqaha itu atau suhbatul fuqaha iku ahabbu, lebih dicintai ilayya padaku, min kasirin, daripada banyak-banyak belajar minal hadisi, dari ilmu hadis. Jadi pentingnya ngerti fikih sebelum ngerti hadis. Ini pernah suatu ketika itu teman saya masuk Darus Sunnah, maaf saya sebut nama, ada beberapa santri Darus Sunnah yang sebelumnya tidak paham betul fikih. Itu ketika langsung belajar hadis, ya dalam tanda kutip terkesan serampangan. Oh, hadis ini berkata ini berarti harus begini. Jadi tekstualis. Akhirnya kalau nggak salah dia cerita itu, akhirnya kemudian Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub Allahyarham itu ya menghimbau pada santrinya ya, ngaji hadis juga harus diimbangi dengan fikih. Karena fikih itu udah jadi, kalau hadis itu belum jadi. Dalam masalah hukum ya, dalam masalah hukum. Karena kan memang hadis itu kan patokannya kalau dalam mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i kan semua hadis sahih adalah mazhabku. Bukan berarti semua hadis sahih harus diamalkan, enggak juga. Karena hadis itu memang meskipun sahih, tapi juga ada hadis lain yang memang, misalnya ada yang hadis A sahih, isinya mengatakan wajib atau harus. Kemudian ada hadis B juga sahih juga, mengatakan enggak wajib. Nah, terus ngamalinnya gimana? Nah, itu kalau mujtahid kan sudah mempertimbangkan, sudah ijtihad sendiri dengan patokan atau dengan teori-teori mereka. Nah, kita untuk yang mengetahui, untuk yang nggak tahu sampai ke dasar, ke akar semacam itunya, itu pentingnya belajar fikih daripada hadis itu. Seperti dikatakan Khubayb bin Asy-Syahid ini yang memberikan wasiat, pesan kepada anaknya untuk belajar fikih. Saya lebih senang kamu belajar fikih daripada kamu belajar hadis. Ya artinya silakan belajar hadis, nggak ngelarang. Cuman yang fikihnya itu dikuatkan, karena menjadi pondasinya itu adalah fikih. Waqala, dan berkata sapa Ruwaim radhiyallahu ta'ala anhu, ya bunayya ij'al, jadi ya bunayya, wahai anakku, wahai anak kecilku. Kalau bahasanya kan ditashkhir ya bani, ya ibni. Jadi ditashkhir menjadi ya bunayya, anak kecilku. Ij'al, jadikanlah sapa sira ilmaka ing ilmu sira, ilmumu, jadikan milhan ing garam, jadikan ilmumu sebagai garam. Wa adabaka, ilmu apapun, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu yang lain, matematik dan lain itu jadikan sebagai bumbu. Garam kan ya bumbu ya, masakan itu kan kalau nggak ada garam ya hambar. Nah, wa adabaka, dan jadikanlah adabaka ing adabmu, tata keramamu, daqiqan ing tepung.
bahan pokoknya itu adalah adab. Jadi kalau buat roti, bahan dasarnya itu adalah adab, bumbunya kasih mecin, kasih gula, kasih apapun itu adalah ilmu-ilmu yang lain, tapi bahan pokoknya adalah adab. Waqala dan berkata Ibnul Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilmi. Nahnu tawi kita ila qalilin pada sedikit minal adabi dari adab, sedikit saja dari adab, kita itu iku ahwaju lebih butuh minna dari kami ila katsirin daripada kami ila katsirin butuh pada yang banyak minal ilmi dari ilmu. Adab sedikit saja itu lebih dibutuhkan daripada ilmu lain yang banyak. Ilmu matematika sampai kalian botak pun juga itu kalah sama sedikit ilmu adab. Misalnya orang yang punya ilmu matematika sampai sundul langit nggak punya adab, dia nggak ada apa-apanya sama orang bodoh tapi ada adabnya. Waqilah dan dikatakan li imamina mari imam kita Asy-Syafi'i rupanya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, kaifa syahwatuka lil adab. Dikatakan ditanya sapa Imam Syafi'i ini, apa yang ditanyakan? Apa kaifa syahwatuka lil adab? Kaifa iku bagaimana syahwatuka utawi kesenanganmu, kecondonganmu, syahwatmu lil adabi maring adab. Gimana menurutmu? Favoritmu, kecenderunganmu kepada adab itu bagaimana? Apa besar apa enggak atau gimana? Faqala lalu berkata sapa Syafi'i, isma' bil kharfi. Apa itu? Isma' bil apa kharf? Asma'u, bukan isma'. Asma'u mendengar sapa ingsun bil harfi kelawan huruf minhu dari adab. Fatawaddu, maka senang opo a'doi seluruh anggotaku, annalaha ing sesungguhnya an sesungguhnya ikulaha kedue a'do isma'an ada pendengaran. Tatana amah yang merasa enak soopo a'do bihi kelawan isma. Jadi kamu bagaimana ketika belajar adab? Ditanya Imam Syafi'i. Saya ketika belajar adab itu mendengar dengan sepenuh hati dengan sepenuh fokus, huruf per huruf saya dengarkan, sampai seluruh anggota tubuhku merasa nyaman, karena seluruh anggota tubuhku memiliki pendengaran sendiri. Akhirnya dia merasa nyaman dengan apa yang didengarkan. Waqila lahu dan dikatakan lahu maring Imam Syafi'i, wa kaifa talabuka lahu. Terus ditanya lagi, wa kaifa lan iku hale kaya apa talabuka utawi pencarianmu lahu maring adab. Terus kamu bagaimana caranya belajar adab? Mencari ilmu adab itu dari mana? Ilmu akhlak. Wallah berkata sapa Imam Syafi'i, talabul mar'ati al-mudillati waladaha walaysa laha ghairuhu. Saya mencari ilmu adab, ilmu akhlak itu sebagaimana tolabul mar'ati, seperti halnya mencarinya perempuan, al-mudillati yang merasa kehilangan, waladaha ing anaknya mar'ah, seperti seorang ibu yang kehilangan anak, sedangkan walaysa dan tidak ada ikulaha kedua mar'ah sopo ghairuhu selain walad, sedangkan dia tidak punya siapapun di dunia ini selain anaknya itu. Itu gambaran saya mencari ilmu akhlak menurut Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kamu bayangin saja orang perempuan punyanya di dunia ini cuma satu anak itu, lalu anaknya hilang.
bagaimana usaha mencari anaknya itu. Nah itulah saya mencari atau belajar ilmu adab, mencari ilmu akhlak. Imam Syafi'i. Waqala, dan berkata sebab ba'duhum sebagian ulama, at-tauhidu yujibul iman. At-tauhidu utawi ilmu tauhid iku yujibu, menetapkan apa tauhid al-iman iman. Ilmu tauhid memang bisa memantapkan keimanan seseorang. Faman la imana lahu, faman maka utawi siapa orangnya iku la imana lahu. La imana tidak memiliki iman iku maujud lahu kedua iman, dan barang siapa yang tidak memiliki keimanan sama sekali di hatinya, maka la tauhid lahu, maka tidak ada pengesaan iku maujud. La tauhid, maka tidak memiliki rasa pengesaan pada Allah iku maujud lahu kedua iman, maka dia tidak memiliki pengesaan, ya nggak ada imannya, ateis lah. Wal imanu utawi iman iku yujibu syariah. Sedangkan kalau kita sudah beriman, mengimani Allah ada, Allah esa, Allah maha kuasa, Allah dan segalanya, akhirnya wal imanu utawi iman iku yujibu bisa menetapkan apa iman asyari'ata ing syariat. Ketika kita sudah beriman, maka timbullah mau nggak mau kita menjalankan syariat. Allah mau mensyariatkan ini, ya sudah kita jalankan. Akhirnya timbullah syariat, timbullah ibadah. Ya kan kita la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah dengan sepenuhnya, dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Nanti Allah kita wajib sembah. Lalu kita menyembah Allah itu bagaimana? Ibadahnya bagaimana? Ya dengan sholat. Akhirnya Allah memberikan aturan-aturan sholat. Nah itulah akhirnya yujibu syariah. Faman la syari'ata maka, faman maka utawi siapa orangnya iku la syari'ata, tidak memiliki atau tidak mengerjakan syariat atau tidak melakukan syariat iku maujud lahu kedua iman. Dia kok dikatakan ngaku-ngakunya beriman tapi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah mengenal syariat, maka la imana lahu, la imana, maka tidak ada keimanan iku maujud lahu kedua iman, maka dia sebenarnya tidak beriman. Orang yang ngakunya Islam KTP tapi tidak pernah sholat, ini sejatinya itu tidak beriman, meskipun memang dia beriman. Karena begini loh, memang orang ketika sudah la ilaha illallah, sudah menganggap Allah, sudah syahadat, ya sudah beriman secara formal, sudah dikatakan mukmin, muslim, mukmin. Tapi seandainya dia tidak melakukan sholat, melakukan kewajiban yang sudah maklum bidoruri, sudah maklum bidoruri itu wajib sholat, puasa, itu kan maklum bidoruri. Tidak melakukan itu kemudian meyakini nggak wajib sholat, meyakini nggak wajib puasa, justru cara langsung dia sudah melakukan i'tiqad yang kufur, i'tiqad yang bisa membawanya ke kafiran, alias dia sudah murtad. Nah, letaknya di situ. Orang yang tidak mengerjakan, tidak punya syariat, tidak melakukan syariat, dianggap tidak punya imannya. Imannya hilang, meskipun dia sudah pernah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan masih tetap meyakini itu. Tapi ya sehari-harinya dia ketika disuruh sholat, sholat nggak wajib bagi saya, atau nggak ada kewajiban sholat. Nah itu sudah menafikan kewajiban-kewajiban yang maklum minad din bid doruri, yang sudah maklum dari agama, itu langsung bisa kufur, kecuali kewajiban-kewajiban yang memang harus dipelajari dengan detail misalnya. Itu kalau nggak tahu, kalau kita menafikan, ya nggak apa-apa, paling hanya sekedar dosa, nggak sampai kufur, nggak sampai kafir. Wala tauhidalahu, tidak memiliki iman, dan juga wala tauhidah, dan juga tidak memiliki wala tauhidah, dan tidak ada tauhid iku maujud lahu kedua iman. Wa syari'atu tawi syariat iku tujibu, sedangkan syariat iku tujibu bisa menetapkan apa syariat al adab ing adab. Bisa, kok bisa syariat bisa menetapkan adab? Dengan kita melaksanakan syariat dengan sebenar-benarnya, dengan sepenuhnya, maka akan muncul adab. Kita sholat itu sebenarnya hanya adab kita kepada Khalik, kepada sang Khalik. Kita sebagai makhluk, ya adab kita ya beribadah pada Khalik. Kita sebagai makhluk yang diberikan nikmat tiap hari, ya
sebagai adabnya berterima kasih. Nah itu syariat itu akan bisa menciptakan adab kalau dia memang benar-benar mengerti, melaksanakan dengan sepenuh hati. Faman maka utai sapane wong barang siapa ikulah adabah, tidak memiliki adab iku maujud lahu kedeman, ialah syariat maka tidak memiliki syariat sepenuh hati. Kalau orang itu tidak memiliki adab, kalau dia akhlaknya kurang, itu sejatinya dia tidak memiliki syariat. Syariatnya nggak benar-benar dijalankan, nggak benar-benar dilakukan. Ya sholatnya hanya sholat, hanya dalil as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu yang nggak berlaku. Sholat itu kan bisa mencegah fahsya' wal munkar, keburukan keji dan kejam atau kemungkaran. Tapi ternyata itu kan adab syariat sholat. Karena fahsya munkar mencegah fahsya munkar itu kan adab. Nah ketika dia sudah masih melakukan fahsya wal munkar padahal masih sholat, ya bukan, jangan salahkan sholatnya, tapi salahkan orang kenapa dia masih bisa begitu. Mungkin dia sholatnya nggak beneran atau tidak pernah meresapi sholat sujud itu apa maksudnya. Orang kok meletakkan kepala di bawah di tanah, di sejajar dengan kakinya orang, sejajar dengan pantatnya orang. Berarti kan memang dia seharusnya harus benar-benar merendah, nggak sombong. Nah itu kan seharusnya sifat-sifat semacam itu keluar atau bisa dibawa keluar sholat, dibawa di kehidupan nyatanya. Dari syariat itu muncul adab. La syari'ata lahu wala imanu, dan juga kalau dia nggak punya syariat ya berarti nanti ya imannya juga ke atasnya ya nggak punya juga, tidak punya iman iku maujud lahu kedua iman wala tauhid, dan juga tidak punya tauhid iku maujud lahu kedua iman. Nah riwayat-riwayat tadi wa fahadhihi kulluha nususun sharihatun. Fahadhihi maka utawi iki riwayat kulluha ya semuanya hadhihi iku nususun nas keterangan sharihatun yang jelas. Wa aqwalun dan qaul perkataan-perkataan atau apa ungkapan-ungkapan muayyadatun yang kuat, yang dikuatkan binuril ilhami, dengan cahaya ilham. Bukan hanya omong kosong atau pepesan kosong atau ngecap. Memang itu ungkapan ulama yang memang berdasarkan dari ilham dari Allah. Mufsihatun yang menerangkan, mufsihatun yang menerangkan bi'uluwi makanatil adab, dengan atau terhadap tingginya pangkat atau derajat ilmu adab, ilmu tata krama. Musyarihatun yang menjelaskan bi anna jami'al a'mal, dan juga menjelaskan bi anna jami'al a'mal bahwasanya seluruh aktivitas atau amal ad-diniyah yang bersifat agama, kang bangsa agama yang bersifat agama iku qalbiyatun, bersifat hati. Semua amal-amal agama, amal-amal yang bersifat agama itu semuanya bersifat hati, alias bersumber dalam hati. Kanat ada apa qalbiyah, apa amal. Oh bener. Qalbiyatan kanat au badaniyatan. Nah, bi anna jamil a'mal ad-diniyah, segala seluruh amal-amal ibadah, amal-amal agama, qalbiyatan kanat au badaniyatan, baik yang berupa hati maupun yang berupa amal hati atau amal badan, amal tubuh. Qalbiyatan iku bangsa hati kanat ono amal au badaniyatan, atau bangsa atau bersifat fisik. Qauliyatan au fi'liyatan, baik itu berupa ucapan au fi'liyatan atau berupa tindakan atau aktivitas. Semuanya aktivitas agama itu iku layuk tabaru, tidak dianggap, tidak dihitung, tidak dianggap apa syai'un, sesuatu minha dari amal. Semua amal ibadah baik badaniyah maupun qalbiyah, baik yang berupa ucapan maupun tindakan, itu tidak dianggap illa ingkana, kecuali apabila ada apa syai' iku mahfufan, dilingkari atau dibungkus bil mahasinil adabiyah,
bil mahasini al adabiyah, dengan adab-adab atau tata krama yang baik. Ini kan sudah semi tasawuf. Jadi misalnya begini, contohlah sholat itu amal agama, amal ad-diniyah yang sifatnya badaniyah atau yang kolbiahnya hati. Yang kolbiahnya itu niat sholatnya. Nah itu tidak dihitung, tidak dianggap sholatnya selama sholat itu tidak dibungkus dengan adab. Adabnya bagaimana? Ya adabnya sholat itu khusyuk, tidak mikirin apa-apa, mikirin fokus pada Allah. Adabnya bagaimana? Ya melakukan sunnah-sunnah itu misalnya. Adabnya. Atau puasa, adabnya bagaimana? Ya jangan menggunjing, jangan menggibah misalnya. Ya meskipun dia sholat, syarat-syarat rukun-rukun selesai, sah, benar sah. Tapi ketika tidak dibungkus dengan adab, dia tidak dianggap sholatnya, hanya menggugurkan kewajiban. Dapatnya hanya capek, tidak dianggap itu sebagai pahala plus, enggak ada. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban sholatnya, sudah selesai. Jadi tidak dianggap. Wal mahamidis sifatiyah, selain dengan akhlak adab yang bagus, wal mahamidil sifatiyah, dan sifat-sifat yang terpuji, wal makarimil khuluqiyah, dan akhlak-akhlak yang mulia. Wa bi anna tahliyatul amal, dan bahwasanya menghiasi amal bil adabi, dengan adab, ajilan dengan ajilan itu dengan takjil ajilan dengan seketika itu juga, iku alamatu qabulihi, tanda diterimanya amal, ajilan nanti ing dalam hari kiamat. Ketika sebuah amal ibadah itu dihiasi oleh adab, dibungkus dengan adab, saat ini kita melakukan sholat, kita melakukan apapun kegiatan amal ibadah, tapi kemudian dibungkus dengan adab, nah itu akan tanda diterimanya amal kita nanti di akhirat. Wa bi anal adab, dan bahwasanya adab kama yahtaju ilaihi al muta'alim, sebagaimana kama yahtaju, sebagaimana butuh ilaihi maring adab sepala muta'alimu, para santri, para pelajar, fi ahwali ta'allumihi, di dalam aktivitas belajarnya muta'alim, atau kondisi atau aktivitas belajar muta'alim. Adab yang dibutuhkan oleh seorang muta'alim ketika aktivitas belajarnya, iku yatawaqqafu, tergantung, alaihi ingatase adab, sapa al-mu'allimu, gurunya, fi maqamati ta'limihi, di tingkatan mengajarnya atau taklimnya mu'alim, di tingkatan-tingkatan atau makom taklimnya mengajarnya mu'alim. Jadi adab yang memang akhlak atau tata krama yang memang dibutuhkan oleh seorang santri, seorang pelajar ketika dalam masa belajarnya, itu juga menjadi penentu bagi tingkatan mu'alim, tingkatan guru. Anaknya itu nakal, ya nanti derajatnya mu'alimnya itu bagaimana? Anaknya baik-baik saja, nanti derajat mu'alimnya bagaimana? Oh dia mah gampang, guru si A mah, karena anaknya baik-baik, coba kelas ini si B, gurunya nakal, akhirnya derajatnya gurunya itu ya tergantung pada adab atau akhlak dari anak-anaknya atau murid-muridnya. Walama balaghut, dan ketika selesai oporut batul adabi, derajatnya adab ila hazil martabati, sampai derajat ini, wakanat, dan ada pemadaru mada idrok, mada ruku mufassolatihi,
iku khafiyah. Wa kana tan ana apa madaru kumufasholatihi, sumber adab yang terperinci, sumber-sumber adab yang paling terperinci, paling detail, iku khafiyatan samar, sudah sampai derajat ini. Dan kita tahu sumber-sumbernya tata krama itu yang sangat terperinci itu masih samar, masih nggak jelas. Maka akhirnya da'ani, mendorong ingsun apa ma, sesuatu ro'aitu yang melihat sapa ingsun. Akhirnya ada hal yang mendorongku. Apa itu? Yang aku lihat yaitu nyatane min ihtiyaji tolabati, butuhnya para pelajar, tolabah, para santri, ilahi maring adab. Karena saya melihat kok para santri butuh sekali dengan tata krama atau pelajaran akhlak atau adab. Wa usri tikrari tauqifihim, dan juga susahnya mengulang-ulang tauqif, pengajaran, mengajari santri atau tolabah itu alaihi ngarsi adab. Nah, di samping karena butuhnya adab, ilmu adab ini, dan juga susah kalau setiap hari diomongin, kalau makan itu begini, kalau pakai sendal itu begini, kalau sama orang tua itu begini. Kalau tiap hari diomongin kayak gitu, itu sangat susah. Akhirnya dengan kebutuhan semacam itu, ya makanya inilah yang akhirnya mendorongku untuk ila jam'i hadhi risalah, untuk mengumpulkan catatan kecil ini, risalah, catatan ini, tazkiratan, karena untuk mengingatkan, menjadi pengingat, linafsi, bagi diriku sendiri. Jadi saya juga ngaji itu ya bukan berarti ngomongin kalian harus begini harus begitu, tapi juga ini ada nanti untuk diri saya sendiri. Karena kan di sini adabul alim wal muta'alim, adab bagi orang yang mencari ilmu, adab yang bagi orang yang berilmu, dan juga ada nanti adabnya guru juga ada. Jadi Mbah Hashim sendiri mengarang kitab ini itu untuk tazkiratan li nafsihi, untuk menjadi pengingat bagi beliau sendiri, walil qasyirina, dan juga untuk mengingatkan atau pengingat bagi lil qasyirina, orang-orang yang jangkauannya itu tidak jauh, yang koneknya itu enggak terlalu luas dalam saya pengen belajar akhlak nih, tapi kemana ya, di mana ya, pakai apa ya. Nah, untuk orang-orang yang semacam itu, Mbah Hashim membuat kitab ini supaya udah nih, kitab ini aja, nggak usah kemana-mana, nggak usah ke siapa-siapa. Jadi untuk bagi orang-orang yang jangkauannya nggak luas, lil qasyirina min abna'i jinsi, dari orang-orang sepertiku, kata Mbah Hashim. Mbah Hashim sih merendah, mengakui dirinya jangkauannya nggak luas, padahal beliau adalah di antara pusat dari jaringan ulama Nusantara ya selain Baqolil tentunya. Wasamai Tuhan, dan menamakan sapa ingsun ing risalah, saya namai risalah catatan kecil ini Adabul Alim wal Muta'alim, ing nama Adabul Alim Muta'alim, kitabnya ini namanya Adabul Alim wal Muta'alim. Nafa'a, semoga memberikan manfaat sapa Allah Gusti Allah biha kelawan risalah, semoga Allah memberikan kemanfaatan dengan risalah ini fil hayati, dalam kehidupan, wal mamati, wa ba'dal mamati, dan nanti setelah meninggal. Innahu, sungguhnya Allah iku waliyul hasanati, zat yang memiliki, zat yang menguasai segala kebaikan, segala kebagusan. Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin.